Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akan kembali membacakan novel karya saya yang berjudul Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, Bab 7, Terperangkap. Lambaian tangan Alia mengiringi kepergian ayahnya. Tidak banyak kriteria yang diinginkan Tante Dira, hanya rajin dan penurut, katanya. Anak gadis jangan kebanyakan melamun, nanti cantiknya hilang, ucap Tante Dira yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu. Alia mengulas senyum, masih merasa canggung. Wanita itu menghampiri dan duduk di sampingnya. Saya tebak, kamu sedang patah hati, selorohnya. Alia tersenyum getir. Jika sakit hati dengan satu lelaki, maka obatnya adalah lelaki lain, sambungnya. Alia menatap wanita itu sekilas. Kesan judes dan tidak ramah dari wanita yang berwajah tegas itu perlahan memudar. Sekarang, kamu ikut saya, ajaknya seraya meraih tangan Alia dan hendak menariknya. Kemana, Bu? Tanya Alia refleks. Jangan panggil saya, Bu, kolot sekali. Panggil saja Tante, protesnya. Iya, Tante. Emangnya mau kemana? Tanya Alia sekali lagi. Ikut saja, pasti kamu tidak akan menyesal. Saya tidak suka melihat gadis cantik yang murung, hingga penampilannya terlihat tua dan kolot. Hidup itu harus dinikmati, karena hidup hanya sekali, ujarnya seraya menarik tangan Alia, hingga akhirnya gadis itu pasrah dan mengikutinya. Alia menatap pantulan dirinya di cermin. Rambut hitam sebahu yang tadinya tidak terurus, kini lebih rapih dan wangi. Pipi tirus yang tadinya kurang menarik dipandang karena berhias mata panda, kini tertutup make up. Setelah sebelumnya Tante Dira membawanya ke salon. Dress lutut dengan warna rosi dan wedges senada menambah aura kecantikannya. Saat ia bertanya untuk apa berpenampilan seperti ini, Tante Dira hanya mengatakan ingin saja. Terserah saya. Katanya, ia tidak mau punya pelayan yang penampilannya lusuh dan bau. Skincare pemberian Abian sepertinya tidak sebanding dengan serangkaian perawatan kecantikan dari Tante Dira. Alia merasa kulit wajahnya kini kembali kencang dan fresh. Meski demikian, Abian tetaplah yang terbaik baginya. Ia sangat berterima kasih kepada Tante Dira yang begitu baik padanya, meskipun baru kenal. Alia berharap Abian akan berubah pikiran setelah melihatnya berbeda dari kemarin. Lihatlah dirimu, cantik dan menarik. Jangan biarkan laki-laki menghinamu karena penampilan, desis Tante Dira. Alia bisa melihatnya dari cermin. Wanita yang tinggi badannya sama dengan dirinya itu berdiri di belakang. Kamu persis seperti saya saat masih gadis, tambahnya seraya mendekat dan menyentuh bahu Alia lembut. Sekilas Alia melihat seringai aneh dari senyum wanita itu. Dering ponsel memboyarkan lamunan keduanya. Panggilan telepon masuk itu berasal dari ponsel Tante Dira. Sebentar, saya angkat telepon dulu, ujarnya kemudian menjauh dari Alia. Alia pun mengambil ponsel dari tas. Gadis itu menyentuh ikon kamera.
mengangkat ponsel sejajar dengan wajahnya, merapikan rambut, lalu tersenyum memperlihatkan gigi gingsulnya. Ia memotret dirinya sendiri. Alia memang manis. Ia merasa puas dengan hasil jepretannya. Ia berpaling ke arah Tante Dira. Ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Ah, biar saja. Alia merasa ingin buang air. Ia pun memutuskan untuk ke toilet. Namanya Alia. Tenang saja, dia secantik namanya. Percakapan Tante Dira berhasil membuat langkah Alia terhenti. Ternyata wanita itu berpindah ke toilet. Oke, sabar ya. Tante Dira menjauhkan ponsel dari telinganya. Pertanda percakapan sudah usai. Padahal Alia masih penasaran kenapa wanita itu membawa-bawa namanya dalam percakapan dengan seseorang di balik telepon tadi. Alia, sejak kapan kamu di sini? Alia terlonjak kaget. Terlalu berpikir keras membuatnya baru tersadar kalau Tante Dira sudah di hadapannya. Baru aja kok. Alia gelagapan. Saya memang mengubah penampilan kamu menjadi cantik. Baru beberapa jam kenal, kita seperti orang yang sudah akrab saja. Tapi ingat satu hal. Ia menjeda ucapannya seraya membentuk jari telunjuk menyerupai angka 1. Saya tidak suka kamu menguping pembicaraan saya, karena itu privasi, sambungnya. Alia terdiam. Ia pikir merasa sudah dekat dengan wanita itu. Nyatanya orang kaya sama saja. Alia merutuki kebodohannya sendiri. Loh, kita gak langsung pulang aja, Tan? Tanya Alia saat mobil menepi di sebuah restoran. Padahal jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Ia pun sudah merasa lelah, sedangkan besok harus mulai bekerja, batinnya. Saya tidak suka gadis yang cerewet, balasnya datar dan dingin. Kalau sudah begitu, Alia malas berkata-kata lagi. Ia menurut dan mengikuti saja kemana langkah kaki wanita itu pergi. Alia dibuat takjub dengan kemewahan yang terpampang jelas di depannya. Di Bandung, ia sudah berbangga diri karena bisa menjadi pelayan di rumah makan yang cukup terkenal karena berada di kawasan wisata yang ramai dikunjungi pengunjung. Tetapi saat kakinya menapaki restoran mewah ini, rasanya semua itu tidak berarti apa-apa. Andai ia bisa bekerja di sini, mungkinkah Abian akan lebih menghargainya? Maaf, membuat kamu menunggu lama, ucap Tante Dira pada lelaki yang berdiri membelakangi. Hanya ada satu meja di lantai 2 restoran ini. Terdapat pula kolam kecil, dan di setiap sisinya terdapat lilin yang menambah syahdu suasana Temara malam hari ini. Lelaki itu berbalik, sorot matanya tajam dan mengarah pada Alia. Gadis itu terpaku, bertanya dalam hati, apa ada yang salah dengan penampilannya? Kamu boleh pergi sekarang. Alia mengernyitkan dahi, bingung dengan ucapan lelaki itu. Di sini hanya ada dirinya dan Tante Dira, sedangkan orang baru di sini adalah dirinya. Jadi, Alia berbalik dan hendak pergi. Namun, cekalan Tante Dira pada tangannya membuat langkah gadis itu terhenti. Saya yang pergi, bukan kamu, ucapnya seperti sebuah penekanan. Apa maksud Tante? Tanya Alia masih bingung.
ayah kamu meminjam uang puluhan juta dan tidak sanggup mengembalikannya. Jadi dia memberikan kamu untuk bekerja sama saya. Jadi kamu sudah mulai bekerja malam ini. Berikan pelayanan terbaik dan jangan membantah. Penuturan Tante Dira serupa tangan tak kasat mata yang meremas hatinya. Embun bersarang di kelopak mata Alia. Ia tidak menyangka semua kebaikan ayahnya dan Tante Dira itu semu, hanya tipuan semata. Alia telah masuk ke dalam perangkap licik mereka. Alia bersimpuh, memeluk kaki wanita itu dan mengibah. "Tante, aku mohon, aku gak mau." Alia menggeleng keras. Isak tangisnya terdengar sendu. Tante Dira mendongak, menetralkan amarahnya yang mulai bergelegak. "Lepas, bukan saatnya kamu menangis. Saya tidak mau tahu, jangan kecewakan Dion," tegasnya seraya mendorong Alia kasar dan segera berlalu setengah berlari. "Tante, tunggu!" teriaknya seraya bangkit dan berusaha mengejar. Tetapi lagi-lagi langkah Alia tertahan saat kedua pria berpakaian serba hitam menghadang menghalangi jalan. Masa bodoh, ia melanjutkan langkah. Tetapi kedua pria itu mencekal lengannya kuat, lalu setengah menyeretnya menuju lelaki bernama Dion yang sedari tadi dia memperhatikan tanpa ekspresi. Alia tersungkur di bawah kaki lelaki dengan pantofel yang terlihat mahal itu. Gadis itu terseduh-seduh, menyesali kebodohannya. Alia berpaling saat Dion berjongkok, lalu mendekatkan wajahnya. Bahkan, embusan napasnya terasa hangat menyapu wajah. Alia benci. Hal itu mengingatkannya pada Abian, lelaki yang telah lancang memberinya kecupan pertama, dan setelah ia jatuh cinta, malah pergi menyisakan sejuta luka. "Kamu memang manis, persis seperti yang saya inginkan," bisiknya membuat bulu tengkuk Alia meremang. Terima kasih ya sudah menonton. Subscribe untuk kelanjutan cerita di bab selanjutnya.